promise you, swear. Yeah, Betty. Yo. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, it's just somebody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Fisika Dasar 2 akan melakukan percobaan optik geometri tentang pemantulan cahaya dan pembentukan bayangan. Berikut adalah kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yosua dengan NIM 251101033. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Ma'ruf dengan NIM 251101016. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Amar dengan NIM 251101030. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa dengan NIM 251101012. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya dengan NIM 251101015. Saya Muhammad Rifki Adrian dengan NIM 251101004. Perkenalkan, nama saya Ufid dengan NIM 251101022. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan NIM 251101019. Perkenalkan, nama saya Ade Rasti dengan NIM 251101005. Perkenalkan, saya Deswita Umaira Bustan dengan NIM 251101003. Nah, berdasarkan hasil percobaan, pada sudut datang 0 derajat, sinar datang dan sinar pantul berada pada garis yang sama, sehingga sudut pantul juga 0 derajat. Pada sudut datang 40 derajat, sinar pantul terbentuk dengan sudut 40 derajat terhadap garis normal, sehingga jika dilihat sebagai sudut antara arah sinar datang dan sinar pantul menjadi 80 derajat, sedangkan pada sudut datang 50 derajat, sinar pantul juga sebesar 50 derajat, sehingga sudut antara sinar datang dan sinar pantul adalah 100 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar sudut datang, maka arah sinar pantul juga berubah secara teratur mengikuti besar sudut tersebut. Nah, secara umum, hasil percobaan menunjukkan bahwa cermin datar selalu memenuhi hukum pemantulan cahaya, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Sedangkan sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang. Nah, pada percobaan pertama, jarak layar ke lilin adalah 43,5 cm dan jarak sendok ke lilin adalah 3,5 cm. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bayangan dapat ditangkap oleh layar. Bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan terbalik dibandingkan dengan posisi lilin, namun terlihat kurang jelas. Nah, pada percobaan kedua, jarak layar ke lilin menjadi 50,5 cm dan jarak sendok ke lilin menjadi 4,5 cm. Hasil pengamatan masih menunjukkan bahwa bayangan dapat ditangkap oleh layar dan tetap bersifat nyata serta terbalik. Meskipun demikian, kualitas bayangan masih belum terlalu tajam. Nah, pada percobaan ketiga, jarak layar ke lilin sebesar 20 cm dan jarak sendok ke lilin sebesar 5,5 cm. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bayangan yang terbentuk dapat ditangkap dengan sangat jelas pada layar. Bayangan bersifat nyata, terbalik, dan terlihat lebih tajam dibandingkan percobaan sebelumnya. Nah, pada percobaan cermin cekung dilakukan variasi jarak antara sumber cahaya yaitu laser dengan permukaan cermin yaitu sendok.
Percobaan pertama yaitu pada jarak 30 cm. Ketika sinar laser diarahkan ke bagian tengah sendok, pantulan cahaya terlihat diperbesar. Ketika sinar diarahkan ke sisi kanan sendok, pantulan cahaya menjadi lebih besar dan berbentuk lonjong. Hal ini menunjukkan bahwa posisi titik datang sinar memengaruhi bentuk bayangan yang dihasilkan. Nah, percobaan kedua pada jarak 15 cm. Ketika sinar laser diarahkan ke bagian tengah sendok, pantulan cahaya masih terlihat membesar meskipun tidak sebesar pada jarak sebelumnya. Nah, pada percobaan cermin cekung dilakukan variasi jarak antara sumber cahaya yaitu laser dengan permukaan cermin yaitu sendok. Percobaan pertama yaitu pada jarak 30 cm. Ketika sinar laser diarahkan ke bagian tengah sendok, pantulan cahaya terlihat diperbesar. Ketika sinar diarahkan ke sisi kanan sendok, pantulan cahaya menjadi lebih besar dan berbentuk lonjong. Hal ini menunjukkan bahwa posisi titik datang sinar memengaruhi bentuk bayangan yang dihasilkan. Nah, pada percobaan pertama diperoleh bahwa ketika sinar laser diarahkan ke bagian tengah permukaan cermin cembung, cahaya pantul yang dihasilkan menyebar dan membentuk pola menyerupai huruf V. Hal ini menunjukkan bahwa cermin cembung bersifat menyebarkan berkas cahaya. Nah, pada percobaan kedua, ketika arah datang sinar laser digeser ke bagian atas cermin, pantulan cahaya terlihat semakin menyebar dan membentuk pola menyerupai huruf U. Sementara itu, jika sinar diarahkan ke bagian bawah cermin, pantulan cahaya kembali membentuk huruf V, namun dengan sudut yang lebih sempit dan tampak lebih runcing. Nah, pada percobaan ketiga, ketika sinar laser diarahkan ke sisi kiri maupun kanan permukaan cermin cembung, pantulan yang dihasilkan juga membentuk sudut yang runcing. Hal ini menegaskan bahwa pada berbagai posisi datangnya sinar, cermin cembung tetap memantulkan cahaya secara menyebar, sesuai dengan sifatnya sebagai cermin divergen. Nah, pada percobaan pertama, jarak layar ke lilin adalah 43,5 cm dan jarak sendok ke lilin adalah 3,5 cm. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bayangan dapat ditangkap oleh layar. Bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan terbalik dibandingkan dengan posisi lilin, namun terlihat kurang jelas. Nah, pada percobaan kedua, jarak layar ke lilin menjadi 50,5 cm dan jarak sendok ke lilin menjadi 4,5 cm. Hasil pengamatan masih menunjukkan bahwa bayangan dapat ditangkap oleh layar dan tetap bersifat nyata serta terbalik. Meskipun demikian, kualitas bayangan masih belum terlalu tajam. Nah, pada percobaan ketiga, jarak layar ke lilin menjadi lebih kecil, yaitu 16 cm, dan jarak sendok ke lilin sebesar 5,5 cm. Bayangan tetap dapat ditangkap oleh layar dan masih bersifat terbalik. Hal ini memperkuat bahwa selama bayangan dapat ditangkap oleh layar, maka bayangan tersebut merupakan bayangan nyata yang memiliki sifat terbalik. Nah, pemantulan cahaya pada cermin datar terjadi ketika cahaya mengenai permukaan cermin dan dipantulkan kembali dengan arah yang teratur. Proses ini membuat bayangan benda terlihat lebih jelas karena cahaya tidak menyebar ke berbagai arah. Bayangan tersebut tidak dapat ditangkap pada layar karena bersifat maya, tetapi tetap dapat diamati dengan mata secara langsung. Itulah tadi hasil percobaan optik geometri yang telah kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.